Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam podcast Together Reducing Fraud Nationwide. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mengapa orang melakukan fraud. Saya Rosi Iskandar sebagai host dalam episode kali ini, sebuah topik di mana fraud menjadi tantangan besar bagi hampir setiap organisasi, baik dalam sektor publik ataupun swasta. Setelah melihat temuan kunci dalam laporan Occupational Fraud 2024, jelas bahwa fraud adalah ancaman besar bagi organisasi di seluruh dunia. Pertanyaan ini akan kami lontarkan kepada Bapak Heri dan Ibu Anis. Mengapa orang melakukan fraud? Yang pertama, kepada Bapak Heri kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rosi atas kesempatan yang diberikan kepada SCFI dan juga Bu Anis selaku Arek Universitas Teknologi. Berbicara tentang fraud, maka teori penyebab fraud itu berkembang terus ya. Jadi awal tahun 1950-an, tepatnya 1953, itu ada Donald Creasy yang mengupakan teori fraud triangle. Jadi fraud itu disebabkan karena 3 faktor. Pertama karena ada opportunity, kedua karena ada financial pressure, ketiga karena ada rasionalisasi. Opportunity ini maksudnya kesempatan. Jadi kalau misalnya orang tidak berniat apapun, tapi kalau diberikan kesempatan untuk melakukan fraud, dia akan melakukan fraud. Salah satu penyebab kesempatan itu adalah lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan, ya. Pak ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah financial pressure. Jadi dorongan yang dihadapi oleh si pelaku fraud untuk berbuat fraud. Contohnya dia butuh uang. Dia mengalami kendala psikologis terlibat perjudian ataupun sebagainya. Itu dorongan yang dari dalam diri si fraudster untuk membuat dia berlaku fraud. Kemudian yang ketiga adalah adanya rasionalisasi. Rasionalisasi atau justifikasi. Artinya sebenarnya dia tahu kalau fraud itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi alam bawah sadarnya, pikirannya berusaha membenarkan, menjustifikasi pikirannya itu supaya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu fine-fine saja. Nah, jadi misalnya, kan banyak orang yang berbuat fraud, kenapa saya tidak? Pimpinan juga berbuat fraud, atau kita kan sudah mengabdi terlalu lama, sehingga nggak apa-apa lah ngambil dikit. Nah, itu adalah justifikasi yang pada akhirnya mendorong orang untuk berbuat fraud. Itu yang teori yang pertama. Kemudian yang berikutnya penelitian tentang penyebab fraud itu berkembang. Jadi tadi ada 3 faktor, kemudian ada teori fraud diamond, bahwa di samping yang 3 faktor itu ada juga kompetensi. Faktor keempat. Ya, makanya disebut fraud diamond itu segi 4 fraud lah ya. Faktor keempat itu adalah seseorang itu meskipun sudah punya kesempatan, punya rasionalisasi, didorong oleh dorongan yang kuat untuk berbuat fraud, tapi karena tidak punya kompetensi, nggak jadi tuh fraudnya. Maka ada faktor keempat, kompetensi. Kemudian berkembang fraud pentagon, ada faktor kelima, ada unsur arogansi di situ. Arogansi itu melibatkan level pimpinan ya. Jadi merasa bahwa dia tuh di atas dari sistem yang ada. Nah, jadi dia tidak perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dia arogan. Nah, itu faktor kelima. Ada lagi fraud hexagon, jadi berkembang. Semua itu tidak akan terjadi kalau tidak kolusi. Tidak ada kolusi. Jadi faktor penyebab fraud itu makin lama makin banyak. Tapi kalau kita merujuk ke teori dasar yang 3 tadi, ada opportunity atau kesempatan, ada financial pressure, dorongan dari dalam, motivasi. Ada justifikasi yang membenarkan dia berbuat fraud, gitu kira-kira. Baik. Menarik Pak ya, ternyata ketika berbicara fraud ini, mungkin Ibu Arek, Ibu Dr. Anis, kami persilahkan. Ya, ini hampir semua tadi secara teorinya fraud sudah disampaikan oleh Pak Heru ya. Saya mau nambahkan aja untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih orang melakukan fraud gitu ya?
Lalu kemudian pertanyaannya menjadi siapa sih orang yang biasanya melakukan fraud? Beberapa penelitian sudah menunjukkan ini ya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa mereka yang punya childhood yang buruk itu cenderung untuk melakukan apa yang disebut sebagai white collar crime ini ya. Meskipun ini kita nggak bisa menyamaratakan ini adalah temuannya penelitian. Kemudian ada juga model namanya offender mindset model, di mana ketika di dalam jadi penelitian ini menemukan bahwa orang yang cenderung melakukan fraud itu sebenarnya udah ada di dalam sifatnya dia, personality traits-nya dia. Udah dari lahirnya itu dia emang cenderung melakukan itu gitu. Yeah. Nah, yang belakangan ada istilah yang namanya corporate psychopath. Agak serem ya bahasanya psychopath, yang ciri-cirinya seperti ini katanya Pak. Ini hasil penelitiannya baru-baru aja nih 2023 saya temukan dalam jurnal internasional nih. Ciri-cirinya orangnya menyenangkan, charming, kelihatan pintar, tetapi sebenarnya dia bersikap manipulatif, mudah berbohong. Nah, trait seperti itulah yang katanya cenderung orang-orang seperti itu yang cenderung melakukan fraud. Nah, ini benar atau tidak? Ini kenapa ini menjadi menarik bagi saya, terutama sebagai pendidik ya Pak? Karena kalau orang memang traits-nya sudah seperti itu, kalau kemudian apakah dia akan ujungnya nanti akan selalu jadi pelaku fraud? Kan harusnya kita potong itu ya Pak, lingkaran setannya ini ya. Kalau saya melihatnya fraud ini seperti lingkaran setan, yang namanya setan ya harus dilawan ya Pak. Lingkarannya harus diputus. Nah, dari sisi kami nih sebagai pendidik, kita harus cari tahu nih sebenarnya sifat-sifat seperti apakah yang akan mendorong seseorang nanti untuk menjadi pelaku fraud di masa yang akan datang. Ya, kemudian kita lihat tadi teori-teori Bapak tadi, kesempatannya, lalu kemudian dorongan-dorongannya dia karena dia masalah keuangan, kesulitan dan sebagainya. Tapi ada traits-nya ini yang mungkin yang masuk di dalam diamond tadi adalah capability-nya seseorang untuk melakukan fraud itu. Jadi saya sih melihatnya ini adalah perannya kami nih sebagai pendidik untuk menjaga supaya negative traits ini tidak berkembang menjadi benar-benar perilaku-perilaku yang negatif di perusahaan nanti, itu dalam bentuk fraud. Ibu Anis, saya ingin bertanya kepada Ibu, kita tahu bahwa fraud seringkali melibatkan pelaku yang sudah lama bekerja dalam organisasi. Dari laporan kita melihat bahwa fraud yang dilakukan oleh orang dengan masa kerja lebih lama biasanya menimbulkan kerugian yang lebih besar. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud dari orang-orang yang sudah lama bekerja? Kami persilakan Ibu Anis. Sebelumnya saya mau komentarin dulu nih laporan ini ya Pak. Kalau dari sisi saya pendidik nih ya Pak, kalau mereka yang sudah lama bekerja yang paling banyak melakukan fraud, berarti kesalahan utamanya bukan dari pendidik ya Pak. Bisa dibilang begitu ya. Nanti dunia kerja inilah yang kemudian membentuk perilaku-perilaku yang semakin lama malah menjadi semakin buruk, semakin besar, dampaknya semakin besar. Nah ini mungkin kalau dikaitkan lagi sama teori perilaku ya, ada yang namanya teori kognitif operant conditioning. Jadi ketika dia masuk ke dalam tempat kerja, perilaku yang seperti ini diterima oleh teman-temannya, tidak ada punishment, tidak ada hukuman, baik-baik saja, malah justru orang yang melakukan fraud mungkin naik pangkatnya atau lebih cepat kayanya. Lalu itu sebagai conditioning bagi dia, kalau begitu saya bisa dong melakukan hal yang serupa. Nah, ini teori kognitif sebenarnya. Kognitif artinya orang mempelajari dari yang dia lihat. Nah kalau lihat lalu kemudian semakin dia lama bekerja, semakin pintar kemudian dia melihat situasi mana nih yang saya tidak akan dihukum. Kalau saya melakukan apa nih kira-kira saya bisa lebih cepat dapat keuntungannya. Itu mungkin cocok sekali dengan teori kognitif yang operant conditioning tadi. Itulah sebabnya yang justru yang lama bekerja itu malah semakin lihai gitu ya Pak. Nah tadi sarannya harus dibagaimanakan nih untuk mereka ya. Tentu saja internal control sistemnya harus semakin kuat ya Pak. Harus ada sistem yang sedemikian rupa sehingga perilaku-perilaku seperti itu tidak mendapatkan
insentif, tidak membuat dia merasa oh perilaku ini nggak apa-apa kok, boleh kok, diterima kok, sehingga semakin lama semakin besar gitu. Nah masalahnya ya mungkin di banyak tempat kerja ini internal control system ini belum memadai ya, atau kecepatannya tidak secepat, kecepatan pertumbuhannya tidak secepat kemampuannya orang untuk menemukan cara fraud yang baru gitu. Baik. Itu pendapat saya. Dari apa yang disampaikan Ibu Anis tadi, kita tahu bahwa teori dari kognitif ini menjadi salah satu perilaku yang bisa kita lihat bahwa dalam raporan RTTN tahun 2024 berkaitan dengan Bapak ataupun Ibu lihat, saya ingin bertanya, tantangan terbesar dalam mencegah fraud di organisasi masa kini itu seperti apa? Mungkin Bapak Heri bisa memulai. Setiap hari ngeliat ya Pak ya. Jadi dulu orang melakukan fraud dengan cara manual. Dengan cara manual. Kemudian ada teknologi. Ya. Sehingga orang melakukan fraud, menyembunyikan apa yang dia kerjakan, fraud yang dia lakukan itu dengan menggunakan teknologi. Ya, kemudian ada disrupsi digital lagi dengan adanya AI. Sekarang orang melakukan fraud dengan bantuan AI. Tanpa bantuan teknologi dan AI saja, fraud itu adalah orang-orang yang pintar. Makanya pendidikannya juga tinggi. Dia punya kemampuan untuk mengenali kelemahan-kelemahan sistem pengenalan intern di kantornya atau di organisasinya. Makanya dia semakin panjang masa kerjanya, ya semakin piawai dalam fraud itu kan. Ada kapabilitas dan kompetensi dan terbukanya kesempatan. Jadi ya. Nah, jadi orang yang melakukan fraud atau para fraudster atau para koruptor sebenarnya orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya, jadi dia harus pintar. Dia harus pintar merencanakan, melaksanakan dan menutupi kegiatan fraudnya itu. Ya kan? Beda dengan kejahatan konvensional yang semakin, mohon maaf, pendidikannya semakin rendah, semakin kasar mainnya. Tapi kalau fraudster semakin tinggi pendidikannya, semakin halus mainnya. Sehingga orang tidak merasa kehilangan atau mendapatkan kerugian. Gitu. Bahkan ada yang menutupi dari sisi celah hukum dia, seperti itu. Nah, sekarang dengan bantuan AI semakin pintarlah para fraudster itu. Itu satu tantangannya. Sehingga kita sebagai orang yang berkepentingan terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud itu harus menggunakan kecanggihan teknologi juga. Jadi ada AI driven fraud yang didorong oleh AI. Jadi ada misalnya phishing email ya, sehingga kita terpancing untuk menghubungi nomor tertentu. Di sana sudah ada operatornya. Nah sekarang operatornya itu robot yang bisa melayani diskusi-diskusi yang bisa nanti akan memakan korban si korban fraud itu, ya kan? Kemudian ada juga deep fake, ya kan? Deep fake. Jadi orang itu sudah bisa dimanipulasi suaranya, mukanya, seolah-olah dia mengucapkan itu, padahal itu manipulasi, sehingga orang tertarik untuk mengerjakan yang diminta, kemudian tertipu nah fraud itu kan. Itu AI driven itu, sehingga kita harus menggunakan teknologi driven anti fraud measure. Jadi AI dilawan dengan AI, teknologi dilawan dengan teknologi, itu harus kejar-kejaran itu ya kan. Kemudian tantangan kedua adalah orang menjadikan fraud itu sebagai komoditas. Ya, makanya ada fraud for sale. Jadi fraud yang di dalam dark web itu perangkat-perangkat untuk melakukan fraud, data-data curian, kemudian alat-alat yang itu diperjualbelikan secara bebas. Jadi dia sebagai komoditas, sehingga nanti orang yang mau melakukan fraud tinggal beli aja di situ. Di situ sudah dikelola secara profesional juga. Jadi mengandalkan kepuasan pelanggan juga gitu. Jadi fraud for sale, ya kan.
Belum lagi nanti ada kalau dalam penindakan itu ada yang namanya anti forensic activities. Jadi ada atau anti forensic service. Ya. Ada service jasa-jasa konsultasi yang diberikan oleh konsultan untuk menasehati para fraudster sehingga lolos dari kejaran APH. Nah, itu kan berarti tantangan juga buat Iya, itu, iya, ya kan? iya. Jadi, itu adalah tantangan yang sifatnya ini makro ya. Ya. Tantangan yang sifatnya mikro, misalnya ya kelemahan sistem tadi. Kelemahan sistem itu menjadi celah bagi orang untuk melihat peluang, kesempatan untuk melakukan fraud. Gimana caranya untuk mencegah atau mendeteksi? Ya sistem dilawan dengan sistem juga. Sistem lewat Ya sistem kan? juga. Misalnya katakanlah pungli. Ya, pungli Ya. itu terjadi kalau ada pertemuan fisik antara orang yang menyediakan jasa dengan orang yang meminta jasa. Ini harus dilawan dengan menciptakan sistem di mana tidak boleh ada pertemuan antara pemberi jasa dengan yang penerima jasa. Ya bikinlah misalnya dia pakai website, ya online dia. Ya. Ya. Oh masih bisa berhubungan misalnya, ya kan? Misalnya dalam kondisi fraud itu atau pungli itu gampang terjadi pada waktu ada serah terima uang tunai, ya kan? Kalau kita bayar apa kan, Ya. tinggal dilebihin aja kan, Ya. dilebihkan, kemudian nanti lebih cepat lagi itunya. Ya. Kalau perizinan ada tambahan uangnya lebih cepat lagi. Itu pungli terselubung. Ya itu tidak boleh terjadi. Nah, makanya harus diciptakan sistem yang tidak memungkinkan serah terima uang. Artinya bayar pakai transfer. Ya. Ya. Nah, kan sekarang sudah marak tuh pembayaran pakai transfer, pakai kris, ya kan, segala macam QRIS. Kemudian pungli terjadi kalau misalnya panjang birokrasinya. Ada pada susah urusannya, kita sering-sering Potong jalan. pakai orang dalam aja. Ya. Nah, untuk pangkas itu berapa meja tuh ininya. Nah, maka caranya untuk menghilangkan pungli ya pangkas itu birokrasinya, sederhanakan prosesnya, Oke. ya kan? Baik. Pungli terjadi kalau misalnya orang tidak tahu bagaimana proses lamanya perizinan misalnya ya. Ya kan sekarang sudah ada di tiap-tiap counter pelayanan itu ada banner tentang SOP pelayanan. Jadi dia tahu habis dari sini kita akan ke sini, kita akan ke sini. Ya. Kira-kira habis waktu setengah hari. Ya. Ya udah, kita kan ini akan mencegah orang untuk tergoda menggunakan jasa orang lain atau orang dalam atau calo. Pungli itu terjadi kalau misalnya si korban itu tidak tahu kemana harus melapor. Kemana harus melapor? Nah, ya kan? Nah, sehingga akan muncul korban-korban baru, Ya. ya kan? Akan tidak bisa terpetakan peta pungli itu. Solusinya, yes, berikan nomor hotline yang nanti bisa memfasilitasi orang-orang yang akan menjadi korban Ya. pungli itu melapor. Ya. Kalau ada nomor itu, tentunya orang-orang yang mau menawarkan jasa pungli itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Baik. Seperti itu tantangan, kemudian juga upaya untuk mencegah dan Mencegah. deteksi fraud itu. Saya ngambil contoh tentang pungli aja. Dengan pungli. Menarik Pak ya. Sedikit tergelitik tadi Pak. Saya berkaitan dengan semakin tinggi pendidikan seorang, semakin halus mereka berbuat untuk Iya. melakukan fraud. Nah Ibu Anis, kami ingin mendengar dari pandangan Ibu berkaitan dengan bagaimana fraud dalam organisasi di masa kini. Jangan terus jadi kesimpulannya adalah kalau gitu jangan sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Itu jadi kesimpulan yang Iya, salah ya. iya. Nah, karena itu mungkin kaitkannya dengan gini ya Pak Rosia. Iya. Ketika kita ngomong tentang atau bicara tentang pendidikan yang tinggi, Ya. pendidikan harus disertai juga dengan stabilitas emosional yang tinggi juga. Tadi kan salah satu penyebabnya adalah arogansi tadi ya Pak. Ya, betul. Atau kepentingan yang ekonomi yang mendesak gitu ya. Iya. Itu jadi dibenarkan aja itu ya Betul. Pak, karena saya lagi kepepet, Justifikasi. jadi nggak apa-apa lah. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Iya. Ini perasaan yang sama ketika kita lagi ngantri di jalan tol ya, terus tiba-tiba satu ada yang lewat
bahu jalan, terus kalau saya nggak ikutan bahu jalan, saya nanti datangnya terlambat begitu ya. Dan itu kaitannya tadi tidak ada tingginya pendidikan atau tidak kalau ini dikaitkan dengan kestabilan emosinya dia. Karena itu kalau ini dikaitkan dengan pendidikan di perguruan tinggi, memahami skill dan hard skill saja itu tidak akan pernah cukup. Jadi selalu harus dibarengi dengan soft skill. Integrity itu menjadi bagian yang penting ya, Pak Rosi kan tahu ya, kalau di trilogi himnanya itu salah satu yang kita kuatkan adalah integritas. Karena apalagi bagi kaum muda ya, apalagi sih yang bisa kita andalkan selain integritas gitu. Tadi bukan berarti kalau udah tua boleh fraud ya, belum melakukan fraud, tapi kalau muda saja sudah tidak punya integritas, lalu kemudian keahliannya dia, kepintarannya dia nanti akan dia pakai untuk hal-hal yang akan merugikan orang banyak. Sebenarnya gitu. Jadi bukan dibalik tuh. Biasanya orang yang pintar-pintar tuh yang fraud. Kalau gitu nggak usah sekolah pintar-pintar, itu nggak boleh seperti itu juga. Atau kalau begitu saya udah pintar nih, saya boleh dong melakukan fraud. Tidak begitu juga gitu. Karena tadi itu ya, fraud akan merugikan orang lain dan diri sendiri sebenarnya ya. Itu kan persis seperti kalau kita mencontek di kelas ya. Nilainya mata kuliah itu mungkin akan bisa lulus, tapi apakah itu yang mau kita tuju ya? Apakah kita akan mendapatkan lulus dari mencontek? Padahal mungkin kalau kita nggak mencontek pun nilainya akan sama besarnya. Padahal kalaupun nanti kita nggak korupsi pun sebenarnya mungkin kita akan sama kayanya. Atau sebaliknya, kalau kita korupsi pun mungkin kita akan sama miskinnya gitu kan. Sebenarnya percaya diri yang seperti itu yang sebenarnya perlu ditumbuhkan bagi generasi muda, dan itu yang kita tumbuhkan di mahasiswa-mahasiswanya kita gitu. Baik, menarik nih Bu. Berkaitan dengan tadi bahwa tidak cukup berkaitan dengan hard skill saja, tapi keterampilan soft skill-nya pun penting. Saya ingin bertanya kepada Ibu Anis khususnya terkait dengan bagaimana pengendalian internal dan budaya organisasi sebagai cara untuk mencegah terjadinya fraud. Apakah masih efektif di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif ini, khususnya pandangan dari Ibu sebagai akademisi, terutama bagaimana implementasi dalam perguruan tinggi? Ya, kalau tadi penjelasan Pak Heri itu panjang sekali tentang gimana teknologi sekarang, kalau ibaratnya balapan itu ya Pak, udah mengungguli kita, udah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau teknologi sudah seperti itu, lalu kemudian kita tidak punya budaya organisasi yang positif, maka sudah pastilah fraud pasti akan terjadi di situ. Saya mau memberi contoh begini ya. Ada beberapa perusahaan yang budaya organisasinya tuh basisnya kekeluargaan. Jadi kalau ada dia lihat temannya melakukan fraud, kalau saya laporin kasihan lah, keluarganya anaknya masih kecil-kecil, nanti dia nggak punya pekerjaan lagi gitu ya. Itu di matanya orang yang melihatnya hanya dari rasa kasihan ya, bahwa kalau dia tidak dikasih nih, Allah ngambilnya cuma segitu aja, kasihan itu buat anaknya di rumah, istrinya lagi sakit gitu ya. Kalau saya laporkan nanti dia kehilangan pekerjaan, atau kalau saya laporkan nanti karirnya tidak bagus, padahal dia orangnya baik kepada saya gitu. Nah, budaya-budaya seperti ini, budaya kekeluargaan mungkin bisa membuat orang tenang bekerja ya. Tetapi dari sisi pengendalian internal tadi, dari sisi dijaganya seseorang dari melakukan tindakan-tindakan yang buruk, dalam ini fraud. Kalau saya kaitkan dengan agamanya kita ini kan dosa yang mengambil haknya orang lain, itu jadi tidak tercapai gitu. Nanti kalau umpama kaitkan dengan whistleblowing system, beberapa sistem whistleblowing tidak jalan gitu ya, hanya karena rasa kasihan. Beneran nih kamu ngelaporin nih ke atasan nih, nanti dia akan nanti bisa dipecat nih gara-gara Allah ngambilnya cuma berapa gitu ya. Pakai budaya kekeluargaan itu Pak, kasihan. Ada itu sampai pertanyaan yang pertanyakan ke direksi gitu, Pak, ini orang ini sudah setia di perusahaan ini bertahun-tahun, apa benar ini Bapak mau memperkarakan masalah ini kan hanya kecil. Nah, once ini dikasih, maka budayanya adalah fraud itu diterima di perusahaan tersebut gitu. Sehingga bisa saja kemudian akan muncul fraud-fraud yang lain yang makin lama makin besar karena tadi insentif tadi itu ya. Konsekuensinya adalah tidak apa-apa kok gitu.
Gitu menurut saya Pak Rosi. Baik. Tadi sedikit menggarisbawahi ada whistleblower. Pak Ya, Heri, Pak saya Heri ingin aja. bertanya kepada Bapak nih Pak. Iya. Semakin menarik karena diskusi ini berbicara terkait dengan laporan terbarukan. Dalam report To The Nation 2004 juga menyebutkan bahwa hampir 40% kasus fraud terdeteksi melalui tips ataupun disebutkan whistleblower. Antara lain laporan dari karyawan, pelanggan ataupun vendor. Bapak Heri, menurut Bapak tantangan terbesar dalam menerapkan whistleblower system, bagaimana cara melindungi whistleblower dari ancaman seperti intimidasi ataupun pemecatan bagi karyawan khususnya? Ya, baik. Memang salah satu cara untuk mendeteksi fraud ya dari WBS atau WBS. Hotline Service. Kenapa? Karena 43% tadi, Ya. 43% fraud itu terdeteksi lewat adanya laporan. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang tidak setuju terhadap fraud itu. Cuma dia nggak tahu caranya gimana, gitu kan. Nah, kita organisasi harus memfasilitasi orang-orang seperti itu, ya, yang tahu ada fraud tapi dia tidak terlibat. Iya. Cuma dia mau memberantas fraud gimana caranya? Ya. Nah, dia harus lapor kan. Dia harus kita fasilitasi dengan laporan yang tidak membahayakan dirinya. Yang tidak Ya kan? membahayakan. Nah, Baik. kadang-kadang kan ada unsur retaliasi. Orang yang lapor malah dia yang dimutasi. Ya. Orang yang lapor malah dia yang dikeluarkan, Pecat. ya, Ya. gitu. Nah, ini orang seperti ini harus kita fasilitasi dengan whistleblower system tadi. Memang tidak semua sistem yang ada di luar itu bisa kita adopsi mentah-mentah, Ya. ya kan? Kenapa? Karena ada faktor budaya. Tadi Ibu sudah bilang bahwa Ya. ada faktor enak nggak enak Ya. nih, Ya. melaporkan ini kan memproses atau mau melaporkan Ya. teman itu nggak Anaknya enak. satu sekolah sama anak saya Ya. gitu kan. Apalagi melaporkan atasan, Iya, ya kan? Kita kan budaya feodalismenya tinggi, Iya. Ya. kan? Betul. Jarak kuasanya itu lebar gitu ya kan. Ya. Nah, gimana caranya supaya orang-orang yang mau lapor itu tidak sungkan untuk melapor? Ya, pertama ya harus anonim. Laporan itu kalau bisa yang tidak menunjukkan identitas. Supaya apa? Tidak bisa dilacak. Yang kedua, laporan itu harus dia itu harus segera mungkin di follow up. Di follow up. Ya, jadi jangan sampai hotline service ataupun nomor-nomor ataupun yang bisa dihubungi itu hanya ini aja, Terabaikan, gimmick gitu. Mbak, ya. Hanya gimmick gitu. Gimmick, Tapi ya. lapor tapi nggak dia proses gitu kan gitu. Dikumpulin aja. Ya, kemudian ada confidentiality. Jadi bisa juga anonim tapi si pemroses itu katakanlah internal auditor ataupun apa itu ember cerita kemana-mana. Iya, iya. Akhirnya kan tahu juga, Dibersihin, Iya. diberesin dulu sebelum di Iya. ya kan, dilindungi ataupun nanti orang yang melapor akhirnya ketahuan juga. Karena ada istilah dinding-dinding di kantor ini bertelinga. telinga. Iya. Serapat apapun di ini akhirnya kan Mantul ketahuan juga. juga, oh yang laporan dia nih. Iya. Iya. Makanya ada praktek bahwa si yang mengelola laporan-laporan whistleblower system itu di outsource ke pihak ketiga. Ada perusahaan-perusahaan konsultan yang menerima jasa untuk mengelola laporan itu. Laporan. Iya. Iya. Dan dia laporin langsung ke pucuk pimpinan. Pucuk Jadi pimpinan. dijamin nggak bocor. Ya. Gitu kan. Gitu. Jadi dan harusnya ada upaya untuk anti retaliasi. Tidak boleh orang yang melapor itu malah justru yang dihukum atau yang diproses duluan. Ya. Itu kira-kira seperti itu ininya. Baik, baik. Dari apa yang tadi disampaikan Bapak berkaitan dengan bagaimana whistleblower tadi disampaikan, tentu ini Ibu Anis, kami ingin bertanya pandangan Ibu. Kalau menurut Ibu, cara membangun budaya perusahaan yang mendorong karyawan termasuk mahasiswa untuk melapor terkait kecurangan. Nah, seperti apa tuh, Bu? Tadi beberapa sudah disebutkan ya, jangan yang melapor yang dirugikan, Ya. lindungi pelapornya,
dan diproses ya, banyak sekali itu Pak ya kasusnya. Iya. Udah melapor deg-degan takut dimusuhin ternyata tidak diproses. Iya. Itu tadi mungkin solusi yang menarik itu ya untuk di outsource sehingga independensinya menjadi lebih kentara ya. Baik, baik. Menarik nih, semakin lama semakin paham nih Bu terkait. Saya ingin bertanya, bagaimana peran ACFI dalam membantu perusahaan untuk membangun sistem anti fraud? Apakah ada pelatihan anti fraud yang bisa benar-benar mengubah cara organisasi mencegah fraud tersebut? Ya. Jadi ACFI ini adalah asosiasi profesi Ya. para fraud examiner sedunia. Itu berdiri tahun 1985. Anggotanya adalah fraud investigator sedunia. Nah, kemudian dia punya cabang-cabang, namanya chapter di setiap negara. Indonesia tahun 2003 chapter Bergabung itu Pak ya? Ya. Udah chapter ke 111. Dari seluruh dunia itu kita chapter 111. Nomornya Sampai cantik sekarang ya Pak. gitu Ya, sampai sekarang. Jadi berdasarkan kapan pendiriannya, kita dapat nomor 111. Cantik banget ya nih, Iya. hafalinnya gampang ya Pak, Iya. satu-satu. Nah, itu kegiatan utamanya memang melaksanakan training anti fraud, pendidikan dan pelatihan. Baik. Ya kan? Siapa yang mau di training? Ya para praktisi, pengelola keuangan, kemudian siapapun yang tertarik untuk mendalami anti fraud. Baik. Jadi strategi anti fraud itu mulai dari pencegahan, pendeteksian, penindakan, dan juga peningkatan kultur budaya anti fraud. Ya. Ya. Nah, gimana caranya kita untuk membina perusahaan atau organisasi ya supaya anti fraud itu. Nah, kami punya berbagai kegiatan ya, dari mulai yang ringan misalnya bincang atau ngobrol anti fraud. Ya. Itu sejam 2 jam kita diskusi dengan sesama member yang terdiri dari banyak profesi, Ya. terdiri dari banyak latar belakang organisasi dan juga institusi perusahaan. Kita knowledge transfer forum lah. Kemudian ada in-house training. Jadi kalau ada perusahaan atau instansi yang membutuhkan topik-topik khusus untuk diberikan trainingnya, kita bisa menyediakannya. Bisa request Pak ya? Bisa request, bisa customize lah. Iya, iya, Bisa customize dengan sesuai dengan ini. Kita punya banyak resource person yang juga anggota SCV juga untuk kita minta tolong untuk sharing ilmunya dan pengetahuannya dan pengalamannya kepada stakeholder yang terkait. Baik. Kemudian kita juga ada untuk akademisi Bu, ini ada call for paper. Ya. Dan juga dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ada Fraud Awareness Week melibatkan para mahasiswa. Jadi nanti para akademisi bisa menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, mahasiswa juga bisa menyampaikan paper-papernya di situ untuk baik S1, S2, S3 gitu ya. Itu. Kemudian kami juga menyasar segmen-segmen tertentu. Misalnya board of director, board of commissaries ini kan mereka punya kebutuhan khusus ya. Nanti kami juga akan memberikan semacam workshop terkait dengan tindak pidana korporasi. Nah ini nanti minggu depan, dalam minggu ini, dalam pekan ini akan ada workshop tentang tindak pidana korporasi yang mungkin menjadi concern bagi para BOD dan board of commissioner. Jadi kita fraud awareness lah, menimbulkan kesadaran tentang bahayanya fraud dan bagaimana mencegah dan mendeteksi fraud sendiri. Ada kelas-kelas khusus juga untuk investigasi, ada juga untuk persiapan untuk menempuh certified fraud examiner juga, review examnya, itunya juga ada. Jadi komplit ininya, untuk membantu organisasi atau perusahaan meningkatkan budaya anti fraud organisasinya. Itu mungkin saya tambahkan tadi kaitan dengan budaya ini kan caranya perusahaan untuk
menancapkan budaya anti fraud dengan cara itu gesturnya pimpinan BOD BOC untuk mereka concern loh tentang fraud. Jadi kalau di perusahaan kita ini nggak boleh tuh main-main dengan fraud gitu ya, karena kami concern dengan itu. Itu sebenarnya salah satu caranya untuk menancapkan budaya anti fraud juga di perusahaan. Ternyata bisa dikolaborasikan dengan akademisi Bu ya, terkait dengan fraud ini. Nah ini pertanyaan khusus buat Ibu Anis. Bagaimana nih kalau di Universitas Teologi sendiri, apakah ada materi pembelajaran khusus terkait pendidikan anti korupsi misalnya, atau kegiatan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa agar generasi muda terhindar dari perilaku fraud? Sehingga ke depan ketika mereka masuk ke dunia kerja profesional, mereka sudah mengetahui hal tersebut. Nah, bagaimana Bu? Kami ini sudah bermitra sama ACFI dari 2018 mungkin ya Pak, sebelum COVID itu ya. Sebelum COVID. Iya, mulai dari sebelum COVID-nya kami sudah bermitra dengan tujuan itu ya, bahwa kita ingin membawa diskusi-diskusi tentang fraud ini ke dalam diskusi-diskusi ilmiah. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa yang ada di program studi akuntansi saja ya Pak. Mungkin kalau mau jadi examiner mungkin harus dari akuntansi mungkin ya. Tetapi kalau dilihat dari pelaku fraud itu kan tidak semuanya dari akuntansi, malah semua lintas bisa gabung, jurusan bisa gabung. Bisa, sehingga diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya harusnya lebih diikuti oleh semua mahasiswa. Dan di kedepannya kita juga mulai, selama ini kita mengikuti banyak kerjasama dalam bentuk conference. Kita sudah co-hosting beberapa call for papers, co-hosting beberapa seminar. Pak Heri ini udah jadi pembicara di seminar kita, udah tak terhitung banyaknya. Demikian juga ketua presiden-presiden SCFI yang sebelumnya. Dalam rangka itu ya, untuk membawa budaya anti fraud itu ke dalam kampus dunia pendidikan. Baik. Terima kasih Ibu Warek. Ini Pak Heri nih, saya ingin menggali lebih dalam khususnya terkait dengan ACFA. Tadi Ibu Anis menyampaikan bahwa untuk bergabung atau kelulusan kami yang nanti bisa menjadi bagian, kalau Bapak menyampaikan sebagai peminat Pak ya, untuk bisa mau ikut ataupun terkait dengan pencegahan fraud ini. Nah Pak, siapa saja yang dapat bergabung untuk menjadi mitra ataupun dalam organisasi ACFA Indonesia Chapter ini, dan bagaimana komunitas ini membantu profesional anti fraud berkembang? Serta apa saja program dan kegiatan ACFA Indonesia Chapter yang dapat diikuti ataupun keunggulan yang diberikan ketika bergabung? Baik, sebenarnya keanggotaan kami itu terbuka untuk siapa saja yang menaruh minat terhadap anti fraud. Kan? Kalau ingin serius lagi untuk tahu ilmunya anti fraud, ya ada training, ada sertifikasi. Makanya para calon CFI itu wajib mendaftar sebagai associate member dari CFI. Kemudian nanti mereka akan ikut pelatihan, persiapan ujian, sertifikasi. Ada 4 modul yang harus mereka ambil. Pertama, financial transaction and fraud scheme, ya, transaksi keuangan dan skema-skema modus-modus operandi fraud. Kemudian tentang legal atau law, ya. Cuma sayangnya law-nya itu law-nya Amerika. Jadi kita terpaksa harus belajar tentang law, tentang hukum acara di Amerika, ya. Kemudian ada teknik-teknik investigasi. Kemudian ada satu lagi sustainable practices. Jadi ada 4 itu yang harus lulus, ya. Kemudian bagi para pemerhati ataupun peminat anti fraud juga bisa bergabung tanpa harus CFI holder dapat gitu ya. Kami membuka keanggotaan affiliate ya. Dari affiliate itu nanti tergabung di situ ada mahasiswa, ada akademisi, ada APH di situ yang tidak perlu mengejar gelar profesi CFI, tapi dia ingin berbagi pengalaman atau ingin mencari pengetahuan dari teman-teman yang lain, bisa bergabung di situ dengan menjadi member affiliate di situ. Banyak mahasiswa dan juga
dosen tergabung di situ. Nah, kemudian bagaimana mendorong profesi, ya? Ini tidak hanya khusus untuk akuntan, ada dokter, ada dokter gigi, ada pengacara, ada macam-macam profesi yang tergabung di sini, ya, sehingga kita multidisiplin. Sehingga kalau misalnya ada isu nih mengenai tentang laporan keuangan yang financial statement fraudulent, ya kan, yang startup yang kemarin tuh, itu kan fraud di bidang laporan keuangan, dengan e-fishery itu. Nah, itu langsung kita adakan semacam FGD ataupun dijadikan topik. Siapa yang memahami topik itu nanti kita undang, ya kan. Kemudian ada beberapa, misalnya sekarang kayak AI driven fraud, kita punya profesor di situ. Yang ahli di bidang itu. Di Prof Gatot itu dari BINUS tuh ada. Jadi itu beliau juga kita minta untuk sharing orasi ilmiahnya di teman-teman anggota CFI. Jadi kalau sudah anggota mengikuti kegiatan-kegiatan itu ada yang gratis juga, ada yang gratis terutama untuk meningkatkan kesadaran etik, karena kalau sudah menjadi anggota CFI itu minimal berapa jam itu tentang etik, itu tentang etika. Ada juga tentang teknologi informasi, ada tentang teknik-teknik investigasi. Pokoknya itu membantu para praktisi yang berminat tentang anti fraud itu bisa ikut di kegiatan namanya continuous professional education, pendidikan profesi berkelanjutan. Jadi untuk maintain sertifikasinya juga. Gitu. Nah, jadi kan berarti dengan adanya itu kita akan saling berkomunikasi dengan teman-teman dari profesi yang lain. Kemudian juga bisa komunikasi dengan pimpinan-pimpinan instansi atau perusahaan, sehingga di situ bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kesadaran anti fraud yang tinggi. Kenapa? Karena semakin sering dilakukan training anti fraud, itu perangkat-perangkat anti fraud yang itu berfungsi. Hotline-nya berfungsi, whistleblower-nya berfungsi, ya kan? Karena mereka sudah semakin sadar. Menjadi tidak berfungsi kalau dia tidak ada kesadaran menggunakan itu. Apa yang dimaksud dengan fraud, mana yang bukan, itu juga harus dikasih tahu. Bagaimana cara melapornya itu juga harus dikasih tahu. Seperti itu kira-kira. Dan juga kita memberikan masukan-masukan ya kepada institusi-institusi dari sisi keprofesionalan kita, ya kan? Nah, misalnya mereka punya strategi anti fraud policy yang baru, dimintaikan semacam masukan kita juga bisa. Jadi kita terbuka untuk siapa saja sesuai dengan moto kita, Together Reducing Fraud Worldwide. Bersama-sama membangun bersama-sama mengurangi fraud di seluruh dunia. Berarti ada unsur kolaborasi, ada unsur koordinasi, ada unsur kerjasama di situ. Baik. Terima kasih Bapak Heri. Ini bagi para pemirsa pendengar yang budiman, bisa kalau ingin menjadi affiliate bisa bergabung dengan kami, nanti cek di website kami Pak ya. Di nomor yang nanti di hotline bisa disampaikan. Kemudian juga sebelum penutup ini, tentu dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Heri selaku Presiden dari SCFA dan Ibu Dr. Anis sebagai Wakil Rektor di bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universiologi, ini sangat luar biasa materi yang disampaikan. Saya selaku host ingin meminta Ibu dan Bapak closing statement nih Pak, terkait dengan podcast kali ini. Mungkin dari Ibu dulu. Boleh. Ya. Nah, karena saya dosen ini ya Pak ya, ngomongnya untuk mahasiswa nih, kadang-kadang kita membawa topik-topik fraud ke perguruan tinggi tuh, kayak ini fraud ini jauh nih, saya nggak akan melakukan ini, yang melakukan itu kan bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu. Nggak ada di dalam saya yang ada tendensi untuk melakukan fraud. Tapi tadi seperti kata Pak Heri tadi, semakin kita aware tentang bahayanya fraud, nanti secara tidak sengaja, secara refleks, ketika kita nanti masuk ke dunia kerja, ini mahasiswa kadang-kadang nggak sadar ya Pak, bahwa begitu selesai kuliah, mereka akan bertemu langsung dengan
berbagai masalah, termasuk diantaranya potensi terjadinya fraud di depan mata mereka. Nah, begitu mereka melihat itu, kalau konsep fraud ini sudah masuk ke dalam kepala mereka, secara refleks nanti mereka akan bisa memilah nih, bagian ini nih fraud nih, saya nggak akan mau deket-deket di sini. Bagian ini boleh nih saya lakukan nih, dan seterusnya ya. Ini harapannya kami seperti itu. Jadi membawa topik fraud ke dalam konten pembelajaran, ada tujuannya seperti itu supaya mahasiswa itu aware. Dan bukan hanya mahasiswa, mungkin nanti lama-lama mereka akan membawa itu ke lingkungannya mereka yang lebih besar lagi, aware bahwa fraud ini berbahaya bagi banyak orang. Ya, selanjutnya mungkin Bapak Heri kami persilahkan. Ya, memang menyambung dari Bu Anis tadi, fraud ini berbahaya. Berbahaya. Bahkan kalau ada istilah korupsi atau fraud itu sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime. Bukan ordinary Ya, crime ya. extraordinary. Bukan crime yang biasa-biasa Bukan aja. yang biasa-biasa, ya. Nah, bukan kejahatan biasa. Kalau ada lakukan bukan cinta biasa. Ini bukan kejahatan biasa. Oke. Maka untuk memeranginya harus extraordinary effort untuk menandingi keluar biasaannya fraud ini. Iya. Caranya dengan menggunakan semua jenis jurus, ya kan, menggunakan semua strategi baik pencegahan, penindakan maupun pendeteksian, menggunakan pendekatan yang holistik, ya kan. Ada pendekatan budaya, ada pendekatan sosial, ada pendekatan hukum, ya kan, ada pendekatan menggunakan teknologi. Jadi semua jurus kita gunakan. Dan yang lebih penting lagi, merangkul semua pihak yang concern terhadap anti fraud. Maka ini tidak hanya gawainya APH atau gawainya internal audit ataupun BPK ataupun BPKP atau KPK, semua. Nah, termasuk akademisi, termasuk istilahnya wartawan, awak media, itu kan. Ya, termasuk juga para peneliti, riset-riset anti fraud itu perlu juga untuk mencari strategi fraud yang efektif. Gitu kan. Nah, biasanya kita bekerjasama dengan semua pihak. Makanya National Anti Fraud Conference yang diselenggarakan setiap tahun itu seperti Anti Fraud Summit lah di Indonesia itu. Bertemunya para praktisi dan pegiat dan pemerhati anti fraud dari berbagai lingkup organisasi. Dan Universitas Trilogi siap nih Pak untuk mensupport sesuai dengan anti fraud. motonya Together Reducing Fraud Worldwide. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Heri dan Ibu Anis atas waktu. Untuk itu saya harap setiap organisasi bisa memulai berpikir strategis dan proaktif dalam menangani isu ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Together Reducing Fraud Nationwide. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.